Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah, sarah daripada kitab Safinnatun Najah. Kita telah sampai kepada perkataan musannif, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita telah sampai kepada khatimatun, penutup. Qala Asy-Syihabur Ramli fi syarhi Manzumat Ibnul Imad. Berkata Syihab Ar-Ramli di dalam syarah Manzumah Ibn Imad. Beliau mengatakan wa tu'rafu, dan diketahui apa al-qillatu, najis itu sedikit, wal kathratu, dan najis tadi banyak, itu bil adah, diketahuinya tadi dengan kebiasaan. Jadi di dalam ukuran banyak dan sedikitnya najis dari syariat itu tidak memberi batasan. Akan tetapi batasan banyak dan sedikitnya najis itu dikembalikan kepada kebiasaan. Jika kebiasaan orang mengatakan najis itu sedikit, maka itu adalah najis yang sedikit. Akan tapi jika kebanyakan orang mengatakan itu adalah najis banyak, maka berarti itu adalah najis banyak. Jadi ukuran banyak dan sedikitnya najis itu dikembalikan kepada kebiasaan. Fama yaqa'u talattukhu bihi ghaliban wa ya'surul ihtirazu anhu faqalilun. Fama yaqa'u talattukhu bihi, di sini maksudnya adalah najis. Fama, maka najis, yaqa'u talattukhu, yang terjadi, at-talattukhu, berlumuran bihi, dengan najis tadi, ghaliban, secara umum, wa ya'surul ihtirazu anhu, dan sulit menghindar daripada najis tadi, itu berarti faqalilun, itu adalah najis yang sedikit. Wa ma zada, dan najis zada yang lebih daripada definisi najis yang sedikit tadi, itu fakathirun, itu adalah banyak. Wa ma zada, dan najis yang lebih daripada najis sedikit, itu adalah kathirun, najis banyak. Li'annal aslal afwi, karena asal dimaafkannya najis, innama, hanya saja, athbatna, kami para ulama menetapkan dimaafkannya najis tadi itu lita'adzuril ihtiraz, yaitu karena sulitnya menghindar, sulit menghindar daripada najis tersebut. Jadi asal dimaafkannya najis itu alasannya adalah karena najis tadi sulit untuk dihindari. Nah, karena najis tadi sulit dihindari, maka najis tadi dimaafkan. Contohnya, percikan air kencing yang tidak bisa dilihat oleh mata. Itu sulit untuk dihindari. Maka itu dianggap najis yang sedikit dan itu pun dimaafkan. Kenapa? Karena ya'surul ihtirazu anhu, sulit menghindari najis tersebut. Fal yanzur, maka hendaknya melihat, aidan juga, fil farqi, di dalam perbedaan, bainal qalili wal kathiri ilaihi, antara najis yang sedikit dan antara najis yang banyak, ilaihi, kepada dimaafkan. Wakil dikatakan, ada yang mengatakan al-kathiru, najis banyak, itu adalah ma, yaitu najis balagha, yang telah mencapai haddan, batasan, yadharu, yang tampak apa najis tadi,
linnadhir bagi orang yang melihat. Jadi najis banyak itu adalah najis yang sampai kepada batas bagi orang yang melihat itu bisa tampak jelas. Min ghairi ta'ammulin, dan dengan tanpa diangan-angan, wa im'anin, dan dengan tanpa diteliti. Jadi najis yang tampak jelas tanpa diangan-angan dan tanpa diteliti. Sebaliknya, kalau najis tadi harus diangan-angan. Misalnya ini najis apa enggak ya? Dipikirkan dulu dan diteliti dulu, ini najis apa enggak. Berarti itu adalah najis yang sedikit. Wakil ada juga yang mengatakan innahu, bahasanya najis banyak itu adalah yaitu najis zada yang lebih alat dinari, lebih besar daripada mata uang dinar. Jadi najis yang melebihi besarnya daripada mata uang dinar itu dianggap najis besar, najis banyak. Wakil dan dikatakan indahu, bahasanya najis banyak itu adalah al-kafu fasaidan, telapak tangan ke atas. Najis yang sudah besarnya itu melampaui daripada telapak tangan itu dianggap najis banyak. Wakil dikatakan juga najis banyak itu seperti apa ukurannya, yaitu najis zada yang lebih alal kafi, melebihi besarnya telapak tangan. Wakil dan dikatakan juga innahu, bahasanya najis banyak itu adalah ad-dirhamul baghliyu fasaidan, yaitu ukurannya dirham baghli fasaidan, lebih daripada besarnya dirham baghli. Wakil dan dikatakan juga mazada alaihi, najis banyak itu adalah najis yang lebih besar daripada dirham baghli. Wakil ada juga yang mengatakan itu najis banyak adalah najis zada yang lebih ala dhufri, daripada besarnya kuku. Dhufr ini kuku. Jadi najis kok besarnya ini melampaui daripada besarnya kuku, maka itu dianggap najis banyak. Intaha, selesai perkataan Syihabur Ramli. Wal baghliyu, dan adapun baghli, qil dikatakan huwa, adapun baghli itu nisbatun, itu disandarkan ila malikin, kepada seorang raja. Jadi dirham baghli, baghlinya tadi itu dinisbatkan kepada seorang raja. Wa dirhamul baghli, sedangkan adapun dirham baghli huwa adalah dirham baghli itu sama niyatu dawanik, itu setara dengan 8 dawanik. Bikhilafid dirhamit tabari, berbeda dengan dirham tabari. Fa innahu, sesungguhnya dirham tabari itu arba'atu dawanik, 4 dawanik. Wa dirhamil ghalibi, dan berbeda dengan dirham al-ghalibi. Fa innahu, sesungguhnya dirham al-ghalibi itu adalah sittatu dawanik, 6 dawanik. Wathalitsu, dan yang ketiga dari syarat sahnya salat. Yang ketiga adalah satrul aurah, menutup aurat. Satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat tadi bijirmin, dengan benda, tohirin yang suci, yamna'u, yang mana benda yang suci tadi dapat mencegah ru'yata launil basyarati, terlihatnya warna kulit. Yaitu menutup aurat tadi syaratnya dengan benda yang suci, yang mana benda suci tadi dapat mencegah terlihatnya warna kulit.
bi alla yu'rafa bayaduha min nahwi sawadiha, dengan sekira tidak diketahui putihnya kulit min nahwi sawadiha, dari seumpama hitamnya kulit, di mana putihnya kulit atau hitamnya kulit itu tidak bisa diketahui fi majlisit takhatubi, di majelis percakapan. Ketika seorang itu bercakap-cakap dengan temannya, itu warna kulitnya tadi tidak terlihat, sekira seperti itu. Menutup aurat tadi itu wajib liqadirin alaihi, bagi orang yang mampu atas menutup aurat. Kemampuannya tadi walau bi'iratin, meskipun harus dengan meminjam, i'arah meminjam, au ijaratin, atau meskipun harus dengan menyewa. Misalnya seandainya pakaiannya yang akan digunakan untuk menutup aurat tadi terkena najis, atau misalnya dia nggak punya pakaian untuk menutup aurat akan tetapi dia punya biaya untuk menyewa baju, maka wajib menyewa baju tadi untuk menutupi auratnya. Wa in shalla fi khalwatin, jadi kewajiban menutup auratnya tadi wa in shalla fi khalwatin, meskipun dia sholat di tempat yang sunyi, nggak ada orang. Meskipun dia sholat di tempat yang sunyi, nggak ada orang, tetap wajib menutup aurat. Walau fi zulmatin, meskipun di tempat yang gelap, sepi, nggak ada orang, tetap wajib menutup auratnya. Wal wajibu, dan yang wajib itu adalah satruha, menutup aurat, min a'la, dari arah atas, wa jawaniba, dan daripada sisi-sisi kanan dan kirinya. Jadi yang wajib itu menutup aurat tadi dari arah atas dan dari arah sampingnya kanan kiri. Adapun dari bawah itu tidak wajib. Falau kanat bihaitsu turalahu aw li ghairihi fi ruku'in aw sujudin min tawqihi mathalan li sa'atihi batalat. Falau kanat, seandainya auratnya, bihaitsu, sekira, tura, auratnya tadi terlihat, lahu, oleh dirinya sendiri, musolli, atau li ghairihi, terlihat oleh orang lain selainnya. Terlihatnya tadi fi ruku'in, ketika dia ruku', au sujudin, atau ketika dia sujud. Min tauqihi, disebabkan kerah bajunya itu, daripada terlihatnya tadi dari kerah bajunya, misalnya li sa'atihi, karena lebarnya kerah bajunya. Karena kerah bajunya ini lebar, kemudian dia ketika melakukan rukuk, auratnya ini terlihat, baik terlihatnya oleh dirinya sendiri atau terlihatnya oleh orang lain, maka batalat, salatnya ini batal. Wa illam yura bil fi'li, meskipun tidak terlihatnya aurat tadi bil fi'li, secara nyata. Meskipun tidak terlihatnya aurat tadi secara nyata. Akan tapi jika diperkirakan dia memakai pakaian tadi yang kerahnya baju tadi lebar, maka auratnya tadi akan terlihat, maka tetap sholatnya batal. Wakadha, begitu juga, laukana dhailuhu, seandainya ujung bajunya itu qasiran, pendek, bihaitsu, dengan sekira, lau raka'a, seandainya dia rukuk, yartafi'u, akan terangkat ujung bajunya tadi, an ba'diha, dari sebagian auratnya, fatabtulu, maka batalah sholatnya. Jadi gambarannya ini adalah seorang yang sholat pakai celana dan pakai baju. Nah, bajunya tadi itu pendek.
seandainya dia rukuk, maka bajunya tadi terangkat sehingga sebagian dari auratnya tadi terlihat. Maka orang yang sholat demikian itu pakai baju pendek tadi itu, maka sholatnya batal. Idza lam yatadarakhu bisatri qabla ruku'ihi. Ketika dia tidak menyusuli ujung bajunya tadi bisatri dengan ditutupi qabla ruku'ihi sebelum rukuknya dia. Kecuali kalau sebelum rukuk dia menutupi pakaiannya yang pendek tadi dengan tutup sebelum dia rukuk, maka enggak masalah. Karena ketika dia rukuk auratnya itu tidak terbuka karena sudah ditutup dengan penutup yang lainnya. Nah, kewajiban menutup aurat tadi la min asfala, tidak wajib dari arah bawah. Falau kana yusalli fi uluwin, seandainya seorang itu sholat di tempat yang tinggi, wa tahtahu, dan di bawahnya itu ada man, orang yaroha yang dia melihat auratnya, min dhailihi, dari ujung bajunya, lam yadurrah, maka terlihatnya aurat tadi tidak masalah, tidak berbahaya. Artinya tidak menyebabkan batal. Qala asy-Syubramlisiyu fi hasyiyatihi, berkata siapa Al-Imam Syubramlisi fi hasyiyatihi, di dalam hasyiyahnya, ala nihayah, atas kitab Nihayah Liramli, milik Imam Ramli. Beliau mengatakan wa yusannu, dan disunnahkan, ayal basa, seorang musalli, orang yang sholat tadi, mengenakan ahsana thiyabihi, pakaiannya yang terbaik. Wa yuhafidha ma'adzalik, dan hendaknya dia menjaga ma'adzalik, bersama pakaiannya yang terbaik tadi, alama yutajammalu bihi adatan, atas sesuatu pakaian yang dibuat hiasan bihi, dengan ma tadi, adatan secara umum. Walaupun aktsara minatsnaini, meskipun pakaian yang digunakan hiasan tadi lebih daripada dua. Misalnya dia sudah pakai pakaian yang terbaik, kemudian dihiasi lagi dengan pakai serban, dililitkan di kepalanya, dan pakai rida. Wa yatasarwalah, dan hendaknya dia juga memakai celana. Selain pakai pakaian yang bagus, rida, kemudian imamah, hendaknya dia juga pakai celana. Ruwiya an Malik bin Atahiyah, diriwayatkan dari Malik bin Atahiyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal arda, sesungguhnya bumi itu tastaghfiru, memohonkan ampun, lil musalli, bagi musalli, orang yang sholat, bisarawil, yang menggunakan celana. Sesungguhnya bumi itu memohonkan ampun kepada orang yang sholat, yang mana orang yang sholat tadi memakai celana. Artinya pakai gamis, kemudian dipakai dia menggunakan celana, supaya auratnya lebih terjaga. Wal aula sitri, dan paling utamanya tutup sesuatu untuk menutupi aurat adalah yang pertama al-qamisu, yaitu baju panjang, ma'as-sarawil, bersama dengan memakai celana. Pakai baju panjang, gamis, kemudian pakai celana. Thumma, kemudian al-qamis, pakai gamis, ma'al izar, bersama izar, yaitu pakai sarung. Thumma rida, kemudian memakai rida, yaitu selendang. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.